Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septrian Muhammad Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipersensitivitas tipe 4, terutama tentang mekanismenya. Yang pertama di sini, apa itu hipersensitivitas tipe 4? Hipersensitivitas tipe 4 adalah reaksi yang dimediasi sel yang dapat terjadi sebagai respon terhadap kontak dengan alergen tertentu yang mengakibatkan apa yang disebut dermatitis kontak atau sebagai respon terhadap beberapa prosedur diagnostik seperti pada uji kulit tuberkulin. Kemudian ada etiologinya. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 sampai batas tertentu merupakan peristiwa fisiologis normal yang membantu melawan infeksi, dan disfungsi dalam sistem ini dapat menjadi predisposisi berbagai infeksi oportunistik. Peristiwa yang tidak diharapkan juga dapat terjadi akibat reaksi ini. Ketika terjadi interaksi yang tidak diinginkan antara sistem imun dan alergen, paparan racun tanaman IV yang mengakibatkan dermatitis kontak adalah sebagai salah satu contohnya. Kemudian ada mekanismenya. Yang pertama ada aktivasi sel T. Ketika tubuh yang terpapar dengan antigen, sel Langerhans di kulit atau jaringan lainnya akan mengambil antigen tersebut dan membawa mereka ke sumsum tulang untuk difusi ke dalam medula sumsum tulang, yang akan mengaktifkan sel efektor, sel T efektor. Kemudian ada yang namanya produksi sitokin. Setelah sel T efektor aktif akan memproduksi sitokin seperti interferon gamma dan faktor pertumbuhan fibroblas. Yang kemudian ada akumulasi leukosit. Akumulasi ini akan menyebabkan inflasi yang signifikan yang dapat diekspresikan sebagai edema, infiltrasi leukosit, dan perubahan struktur jaringan. Yang kemudian ada subtipe hipersensitivitas tipe 4. Yang pertama ada dermatitis. Terjadi ketika hapten yang dianggap sebagai antigen eksogen menembus kulit dengan jarak yang dekat dengan sel epidermis dan derma, sehingga mengakibatkan reaksi inflamasi. Sel dendritik dermal dan sel Langerhans berperan penting dalam penyajian antigen dan sensitasi hapten ini terhadap limfosit sel T CD4 dan CD8. Sel T tersebut mengeluarkan sitokin dan enzim lain untuk merekrut sel imun dengan mengeluarkan ke lokasi paparan hapten. Selain itu, keratinosit membantu merekrut sel imun dengan mengeluarkan kelompok sitokin lainnya seperti IL-8 yang menyebabkan peradangan pada kulit disertai pembengkakan, rasa gatal, dan nyeri. Kemudian ada tuberkulin. Hipersensitivitas tipe tuberkulin dapat terlihat setelah penyuntikan intradermal turunan protein murni atau PPD yang disebut tuberkulin, yang merupakan produk basil dari tuberkulosis, yang menghasilkan pengerasan dan pembengkakan lokal yang dapat diukur. Biasanya diukur dengan milimeter antara 48 sampai 72 mm antara 48 sampai 72 jam setelah penyuntikan. Reaksi lokal ini menunjukkan adanya hipersensitivitas tipe 4. Uji tuberkulin merupakan metode yang tervalidasi untuk mendiagnosis infeksi tuberkulosis meskipun laten. Kemudian ada granulomatosa. Terjadi sebagai respon terhadap antigen.
Makrofag yang menelan antigen tidak dapat menghancurkannya dan merekrut beberapa makrofag lain ke lokasi antigen tersebut. Kumpulan makrofag yang berisi antigen intraseluler tersebut disebut granuloma. Salah satu contoh hipersensitivitas tipe granulomatosa ini adalah penyakit sarkoidosis yang merupakan penyakit granulomatosa sistemik dengan penyebab yang tidak diketahui, dengan berbagai macam presentasi klinis. Kadang-kadang, sarkoidosis disebut sebagai hipersensitivitas tipe 4 yang berkurang karena perkembangan penyakit ini yang melambat. Yang kemudian ada pencegahan. Pengenalan dan kesadaran dini terhadap terjadinya reaksi hipersensitivitas tipe 4 dapat membantu pasien mengelola kondisi mereka secara optimal. Pasien harus diberi edukasi tentang agen penyebab umum yang rentan mereka alami dan strategi untuk menghindari paparan tersebut. Begitu reaksi terjadi, penghentian agen segera dan dimulainya terapi antiinflamasi dapat memperpendek ketidaknyamanan dan mengurangi durasi penyakit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.